Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tugas akhir PKB kami, yaitu tugas besar pemodelan kuantitatif untuk rute Surabaya Bus, rute Surabaya Barat hingga Surabaya Timur. Oke, berikut adalah anggota dari kelompok kami dari kelompok 11, yaitu yang pertama adalah Ina Sindiani dengan NP 081, Ibnu Ubaidillah dengan NP 096, saya Agatha Mas Bersano dengan NP 099, Malvalia Elsa Fitri dengan NP 118. Oke, yang pertama adalah kita akan membahas tentang abstrak dari laporan tugas akhir ini. Tugas laporan akhir ini dilatar belakangnya dengan tingginya tingkat mobilitas masyarakat Kota Surabaya sehingga tingkat penggunaan transportasi umum semakin meningkat. Laporan ini ditujukan untuk merancang model kuantitatif sebagai solusi dalam memecahkan permasalahan operasional Surabaya Bus pada rute Surabaya Barat hingga Surabaya Timur. Dalam hal ini adalah sistem headway atau waktu antar kedatangan bus secara kualitatif. Untuk meningkatkan efisiensi operasional bus, laporan ini menggunakan linear programming untuk menentukan nilai terbaik dari suatu fungsi tujuan linear dengan pertimbangan sejumlah keterbatasan sumber daya yang ada, serta menggunakan metode simplex yang digunakan untuk menyelesaikan masalah linear programming, khususnya ketika terdapat dua atau lebih variabel keputusan. Pada laporan tugas akhir ini, kami berusaha menyelesaikan permasalahan waktu tempuh dan total waktu tempuh untuk armada Surabaya Bus. Oke, selanjutnya adalah bab 1, yakni pendahuluan. Oke, selanjutnya adalah latar belakang, yakni kota Surabaya mengalami pertumbuhan pesat yang mendorong kebutuhan transportasi publik yang ramah lingkungan. Salah satunya adalah diwujudkan melalui Surabaya Bus yang unik karena menerima sampah plastik sebagai alat pembayaran. Rute Barat Timur menjadi jalur utama dengan volume penumpang tinggi. Namun menghadapi masalah seperti jadwal tidak optimal, kepadatan halte, dan waktu tunggu lama. Untuk mengatasi hal ini, pendekatan kuantitatif seperti linear programming dapat digunakan menentukan headway jarak antar bus yang optimal, sehingga operasional bus lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah, yakni bagaimana kondisi waktu tempuh atau headway Surabaya Bus pada tahun 2025. Yang kedua adalah bagaimana cara memodelkan sistem headway Surabaya Bus ke dalam bentuk pemrograman linear. Yang ketiga adalah bagaimana solusi optimal yang dapat minimaliskan total waktu tempuh atau headway pada sistem operasional Surabaya Bus. Yang keempat adalah alternatif solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi operasional berdasarkan hasil model. Selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama adalah untuk mengetahui atau menganalisis kondisi aktual waktu tunggu headway dalam operasional Surabaya Bus. Yang kedua adalah menyusun model matematis dalam bentuk linear programming guna untuk minimalkan total dan waktu headway. Yang ketiga adalah untuk memperoleh solusi optimal dari model yang disusun sehingga total waktu tunggu dapat dikurangi. Yang keempat adalah untuk memberikan rekomendasi solusi operasional berdasarkan hasil pemodelan guna meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan transportasi publik. Yang selanjutnya adalah manfaat praktis, yakni bagi pengelola transportasi memberikan rekomendasi penjadwalan yang efisien. Bagi penumpang transportasi umum, jadwal lebih teratur dan waktu tunggu singkat membuat layanan lebih nyaman. Yakni bagi pemerintah Kota Surabaya dalam menjadi bahan pertimbangan kebijakan untuk mengurangi kemacetan dan emisi melalui peningkatan penggunaan transportasi umum. Untuk akademis, yakni pengembangan ilmu pengetahuan berkontribusi dalam pemaparan linear programming pada kasus nyata transportasi, memperkaya kajian di bidang teknologi industri dan manajemen operasional. Referensi penelitian selanjutnya dapat menjadi acuan bagi studi lanjut terkait headway, kepadatan penduduk, dan integritas data real time atau perencanaan transportasi berbasis demand. Nah, untuk bab 2 pada pembahasan pertama, kita akan membahas tentang rute dari Surabaya Bus yang kita akan bahas pada data kali ini. Nah, jadi rute Surabaya Bus itu mempunyai dua rute, yaitu rute Barat Timur dan Utara Selatan. Yang mana pada data kami dan pada analisis kami menggunakan rute Barat Timur dari Surabaya Bus sebagai rute utama untuk melakukan measurement. Nah, jadi kita itu akan menggunakan measurement headway dari halte ITS kembali ke halte ITS. Jadi dari halte ITS ke halte UNESA sebagai titik akhir, lalu untuk kembali lagi ke halte ITS.
Nah, berikut adalah metode yang akan kami gunakan, yaitu menurut Ruminta, pemrograman linear adalah metode optimasi untuk menentukan nilai terbaik dari fungsi tujuan dengan mempertimbangkan berbagai batasan seperti waktu, tenaga, atau dana. Nah, salah satu pendekatannya adalah metode simplex yang akan kami gunakan pada data kami kali ini. Data yang kami gunakan itu meliputi rata-rata waktu tempuh armada di Surabaya Barat, dari rute barat ke timur, jumlah armada yang tersedia, kebutuhan bus per waktu, serta permintaan pada jam-jam tertentu. Nah, data yang kami gunakan ini adalah data sekunder dari survei dalam penelitian milik saudara Diah Ayu Riznu Indasari. Nah, berikut adalah data dari bus dan kedatangan di halte ITS. Nah, data kedatangan ini itu akan kami manfaatkan untuk mengetahui waktu tempuh dan waktu antara, di mana titik awal dari data ini adalah halte ITS dan diukur hingga berhenti di halte UNESA dan kembali lagi di halte UTS. Batasan dari data yang kami gunakan itu adalah operasional pada pagi atau siang hari, di mana Surabaya Bus itu pertama kali datang di halte UTS pada hari itu. Nah, berdasarkan survei dari data sekunder dari laporan analisis kinerja bus Surabaya Rute Barat Timur terhadap kepuasan pelaku transportasi, dapat diketahui bahwa waktu tempuh aktual Surabaya Bus itu mencapai 3 jam 20 menit. Sementara mayoritas dari kira-kira 42 responden menyatakan perjalanan ke halte UNESA itu butuh waktu kurang lebih 45 menit. Padahal menurut SK Dirjen Perhubungan Darat nomor 687 tahun 2002, waktu tempuh ideal itu tidak boleh melebihi dari 2 jam. Nah, salah satu dari penyebab utamanya mungkin adalah belum adanya jalur khusus bagi Surabaya Bus. Nah, berikut adalah waktu headway yang akan kami gunakan menjadi analisis utama dari tugas kami, di mana headway itu adalah selang waktu antara kedatangan satu kendaraan angkutan kota dengan kendaraan berikutnya di titik tertentu. Nah, yang menunjukkan lama dari waktu tunggu penumpang. Jadi headway ini berperan penting dalam melakukan perencanaan jadwal karena memiliki pengaruh di kenyamanan efisiensi operasional dan kepadatan penumpang. Nah, selanjutnya adalah waktu tunggu, di mana waktu tunggu itu menunjukkan lamanya penumpang menunggu kendaraan umum sejak tiba di halte hingga kendaraannya datang. Nah, jadi waktu tunggu itu biasanya dalam sistem tanpa jadwal tetap atau dari Surabaya Bus ini yang dimana mereka itu tidak punya jadwal tetap kedatangan atau keberangkatan, biasanya rata-rata dari waktu tunggu adalah setengah dari headway. Baik, selanjutnya merupakan formulasi yang pertama dari linear programming, yang dimana untuk variabel keputusan, kami menentukan X1 hingga X6 merupakan integer, lalu untuk fungsi tujuan, kami meminimalkan Z sama dengan X1 tambah X2 hingga ditambah dengan X6, yang dimana X1 hingga X6 ini merupakan waktu headway, lalu untuk constraint atau kendala bisa dilihat pada gambar berikut. Lalu selanjutnya formulasi untuk metode simplex, yang dimana setelah ditemukan constraint dari linear programming, constraint tersebut dimasukkan ke dalam tabel simplex seperti pada gambar berikut. Baik, masuk ke tahap analisis dan juga hasil, yang dimana langkah pertama kami membuka XLQM lalu menentukan modul linear programming. Setelah memilih modul, langkah selanjutnya adalah membuat file baru dengan mengklik file dan juga new. Dan penelitian ini menggunakan linear programming karena fokusnya ada pada optimasi waktu headway untuk armada Surabaya Bus. Baik, untuk penyelesaiannya kami menggunakan minimize karena kami ingin meminimalkan waktu headway untuk armada Surabaya Bus, juga mengisi tabel constraint dengan jumlah 13 dan untuk tabel variabel dengan jumlah 6 variabel. Selanjutnya tabel akan terbentuk secara otomatis, namun untuk isiannya tetap diisi secara manual dengan menyesuaikan variabel-variabel constraint yang telah ditentukan pada formulasi sebelumnya. Dan setiap baris itu mencerminkan kontribusi variabel, sementara kolom RHS menunjukkan batas nilai dari constraint tersebut. Baik, setelah data di-input, maka selanjutnya bisa di-solve, lalu akan didapatkan hasil sebesar 199,8 menit, yang dimana itu merupakan total headway optimal dan lebih efisien 0,2 menit daripada total sebelumnya, yang sebesar 200 menit. Lalu untuk distribusi headway, tiap variabel itu merata di 33,3 menit, yang mencerminkan jadwal itu lebih konsisten dan mudah diprediksi. Lalu untuk nilai dual yang bernilai min 1 pada beberapa constraint itu menunjukkan bahwa
batas minimum headway itu berperan penting dalam solusi optimal dan juga tidak dapat dikurangi tanpa melanggar aturan operasional. Ini adalah beberapa solusi yang kami dapatkan dari analisis hasil. Yang pertama adalah penyesuaian jadwal keberangkatan bus, di mana menerapkan headway rata-rata sekitar 33,3 menit dan menggunakan jadwal yang konsisten serta dapat diprediksi penumpang. Lalu yang kedua adalah penyebaran armada yang merata dan memastikan rute sesuai dan tidak terhambat. Yang ketiga adalah monitoring dan evaluasi real time, di mana ada pasang GPS untuk monitoring waktu tiba dan melakukan evaluasi rutin. Seperti yang kita tahu, aplikasi GoBis itu kan juga sudah ada GPS untuk memonitoring rute dari Surabaya Bus, tapi mereka tidak bisa memprediksi waktu tiba secara eksak. Lalu yang keempat ada komunikasi jadwal, di mana memposisikan jadwal baru melalui aplikasi, media sosial, halte, dan situs web. Nah, seperti yang kita ketahui juga, di aplikasi GoBis itu sudah ada jadwal dari Surabaya Bus, tapi seperti yang kita tahu, jadwal-jadwal tersebut itu hanya estimasi dan tidak pasti, sehingga kedepannya bisa dilakukan evaluasi sehingga jadwal dari aplikasi itu bisa pasti. Lalu yang keempat, yang ada penerapan teknologi pendukung, di mana menggunakan software manajemen armada atau integrasi dengan smart scheduling system. Lalu yang terakhir adalah uji coba dan penyesuaian bertahan, di mana adanya uji coba dari jadwal baru dan evaluasi efektivitas ke depannya. Kesimpulan dari laporan tugas akhir ini adalah ditujukan untuk optimalisasi sistem operasional Surabaya Bus pada rute Surabaya Barat hingga Surabaya Timur dengan metode linear programming dan metode simplex. Dari solusi dan hasil didapatkan bahwa waktu headway optimal 6 unit bus tersebut sebesar 33,3 menit pada setiap rutenya dengan total waktu operasional yaitu 99,8 menit. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi pada waktu tempuh armada yang sebelumnya 200 menit, sehingga perbedaannya walaupun kecil namun perbedaan yang signifikan pada pemetaan setiap armada pada 33,3 menit. Sehingga lebih efisien dalam segi waktu tempuh tiap busnya. Perlu diperhatikan bahwa sistem ini hanya mempertimbangkan waktu ideal setiap bus tanpa memperhatikan aspek seperti kepadatan penumpang dan dinamika lalu lintas lainnya, sehingga perlu diadakan pengujian lebih dan pengawasan lebih untuk praktik metode ini. Itu selanjutnya adalah saran dari kami untuk mengimplementasikan sistem efisiensi headway optimal pada rute Surabaya Bus Barat ke Timur. Yang pertama adalah integrasikan data real time dengan setiap armada yang beroperasi untuk mengetahui data waktu tempuh saat melakukan percobaan dan implementasi lapangan. Yang kedua adalah manfaatkan teknologi pendukung. Gunakan pula software untuk manajemen armada yang terintegrasi dengan sistem ini, sehingga pengawasan lebih optimal serta integrasi dengan data-data seperti waktu berangkat, estimasi waktu tiba pada halte selanjutnya, serta estimasi tiba pada rute tujuan. Yang ketiga adalah komunikasikan jadwal kepada publik. Masyarakat Surabaya perlu mengetahui mengenai pergantian jadwal dari Surabaya Bus rute Unisa ITS. Untuk mempublikasikan informasi ini dapat menggunakan sosial media dan situs resmi dan aplikasi Surabaya Bus agar masyarakat dapat mengetahui dan menyesuaikan dengan jadwal terbaru pada rute Surabaya Barat hingga Surabaya Timur yaitu Unisa dan ITS. Selain itu, Wali Kota Surabaya juga dapat mengkampanyekan jadwal terbaru ini. Yang keempat adalah penerapan headway dinamis. Pertimbangkan juga untuk pengembangan sistem dengan headway pada jam sibuk dan sepi, sehingga pengimplementasian pada software yang disarankan dapat lebih adaptif pada segala kondisi dan lebih akurat di segala kondisi juga. Oke, sekian untuk presentasi dari kami kelompok 11 PKPA. Kurang lebihnya jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.